ya karena ada tagline bukan gambus biasa itu. Jadi saya tidak ingin menjadikan gambus ini, orang mikirnya kan gini, gambus itu adalah musiknya orang tua. Ya, sebagian besar orang mikir gitu. Ini musiknya orang tua, musiknya pengajian lah, musiknya apa? Ya nggak di semua event lah. Segmennya juga istilahnya. Segmentasinya ya terbatas. Nah, ya saya bikin bukan gambus biasa ini biar nggak sama seperti apa? Seperti gambus-gambus pada umumnya. Yang lain. Nah, karena segmentasinya kita perluas, jadi tetap kita pakai apa ya istilahnya, kalau pas nyanyi di wedding itu ada popnya, ada dangdutnya, tapi tetap kita by request. Sebelumnya misalkan ya tetap kemasan gambus ya, gitu ya. Ya, masyarakat yang ngecoba sikang. Ya. Satu minggu lah. Saya tanya, ini nanti konsepnya full gambus, full selawat atau all round? Kalau mintanya all round, ya kita nanti nyiapkan all round. Tapi porsinya gambus harus tetap dominan. Agar orang ketika dengar LCK, itu grup gambus. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, saya harus berdiri tadi. Luar biasa. Ini baju spesial dari Pakistan ya. Harus nyanyi dulu. Magadir wes gambil ala. Kok salah ya lafadznya? Magadir. Waduh, ada apa ini ya? Luar biasa. Malam ini luar biasa sekali ya, dengan kostum yang luar biasa. Raka akan menyambut satu narasumber yang subhanallah ya. Ini adalah bisa dibilang profesor pergambusan. Atau bisa dibilang ya udahlah owner dari gambus yang lagi fenomenal, yang lagi viral banget. Siapa lagi kalau bukan ada Mas Samsul. LCK bukan gambus si biasa. Tepuk tangan dulu dong. Wih, luar biasa. Assalamualaikum Mas Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. LCK bukan gambus biasa. Betul ya, tagline ini sangat luar biasa ya. Oke, ini adalah owner dari LCK Gambus dan manajemen yang semuanya akan memberikan sebuah informasi tentang musik gambus atau musik religi yang sangat cocok sekali untuk di acara pesta pernikahan Anda atau di acara manten. Nah, di kesempatan podcast Ngupas Manten, ngobrol serba-serbi manten, kita akan kupas semuanya ya. Kita akan ngobrol detail kapan berdirinya LCK, seperti apa sejarahnya. Kita dengerin langsung ya. Oke, Mas Samsul. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Samsul. Santai Mas Samsul ya. Sudah hadir di podcast Ngupas Manten ini. Sebenarnya LCK bukan gambus biasa. Nama itu atau istilah tagline itu mempunyai sebuah filosofi apa itu sebenarnya Mas? Kenapa kok dikasih nama atau tagline bukan gambus biasa? Berarti gambus yang keren dong pasti. Gimana ya? Coba bisa dijelaskan Mas Samsul. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tagline LCK bukan gambus biasa ini sebenarnya awalnya sih asal-asalan aja, Mas. Jadi asal-asalan piye kok ceritanya? Jadi di tahun 2018 itu kan rame-ramenya, mohon maaf ya, nanti kalau nggak ini bisa dipotong videonya. Siap. Ada pemilihan presiden. Nah, itu tagline 2019 ganti presiden itu kan kan rame banget kan. Betul. Nah, kita bikin tagline 2019 ngejob LCK. Nah, itu kan tagline yang jiplak atau niru lah, bahasanya niru. Kita coba, kok ternyata lumayan ini ya. Responnya masyarakat diterima gitu ya. Diterima. Akhirnya saya coba berpikir, ternyata mungkin marketing ini dengan tagline itu benar-benar penting. Nah, benar-benar penting. Saya bingung, akhirnya coba nyari ke sana kemari, mikir
apa ya yang masukan dari teman-teman juga gitu ya. Saya tanya teman-teman, akhirnya nemu kata bukan gambus biasa. Bukan gambus biasa itu sebenarnya bukan karena kita paling wow, paling enak dan sebagainya. Sebenarnya agar kita nggak dianggap seperti gambus. Oh, padahal musik gambus. Padahal musik gambus. Wah, ini harus kita cerna lebih dalam lagi. Padahal udah musik gambus, tapi tujuannya biar tidak dianggap musik gambus biasa gitu ya. Oke. Sekarang ciri khas dari LCK itu sendiri sebenarnya dari apanya, Mas? Mungkin dari musisinya, alatnya, atau dari genre lagunya? Sebenarnya kalau dibilang ciri itu gini, untuk gambus-gambus yang saya tahu khususnya di daerah Jawa Timur ya. Jadi ada beberapa musik gambus, grup gambus yang dengan personil yang gonta-ganti dan sebagainya. Betul. Cirinya LCK itu ya cuma personilnya itu aja. Jadi kalau dibilang konsisten cuman itu aja. Ya, kalau dibilang musiknya modelnya kayak gini enggak. Karena setiap tahun kita punya ciri khas berbeda-beda. Itu karena soal ini aja, soal biar yang dengarkan nggak bosan. Oke. Tetapi mempunyai ciri khas dari LCK itu sendiri, dari timnya itu ya, yang harus benar-benar kita jaga konsisten, istiqomah gitu ya. Ini aja. Biasanya teman-teman, ada A, ada B, ada C, ada A, saling ganti-ganti lah seperti itu ya. Oke, berarti di 2018 itu mulai terbentuk Mas Samsul ya. 2018 terbentuk brand LCK, tagline bukan gambus biasa. Oke. Nah, itu nama LCK dari inspirasi keluarga atau istri atau bagaimana? Bisa diceritakan? Agak panjang ya? Yes. Ini udah disiapkan sampai jam 10 malam ya? Sampai tutup mall. Tutup mall ya? Oke. Jadi sebenarnya nama awalnya itu adalah El Nababa, Nabo bareng-bareng. Itu jadi keren. Saya punya komunitas bersama teman-teman nongkrong. Kita bikin musik El Nababa lah. Akhirnya ya karena ada yang menikah, ada yang kerja dan sebagainya. Ini sudah bisa dibilang udah umum lah ya. Band yang udah nasional pun ya. Ya bisa pecah gitu kan seperti itu. Oke. Terus habis itu akhirnya tinggal beberapa orang, ada festival-festival. Baik. Sholawat pada waktu itu dan ada yang mencetuskan, mungkin jenengan juga kenal. Namanya Gus Barok. Itu yang ngasih nama LCK. LCK. Berarti sebelum LCK itu di tahun berapa Mas? Yang waktu El Nababa. El Nababa itu Mas? El Nababa itu kalau nggak salah mulai 2012 kalau sangat panjang juga jedanya ya, 12 ke 18 ya? Baik, akhirnya terbentuk ketemu Gus Mubarok di tahun 2018 itu? Bukan, ketemu Gus Mubarok itu mungkin sekitar 2015 atau 16 kalau nggak salah. 2015, oke. Ikut festival-festival, terus bingung ini pakai nama apa. Kalau pakai El Nababa itu kayaknya ikut festival nggak banget lah dengan namanya. Akhirnya kita cari nama di salah satu makomat di Kiroa. Itu ada Sika Bayati dan lain-lain lah. Kita ambil yang Sika. Jadi pakai gambus kan identik pakai L di depannya. Betul. Kita namakan LCK. Subhanallah, luar biasa. Dari teman-teman El Nababa, betul ya? Ada nggak dari tim itu Mas yang masih aktif ngikut sampai ke LCK saat ini Mas? Semuanya. Yang sekarang di LCK itu timnya El Nababa. Tim El Nababa semua. Luar biasa. Ada yang baru ini, ada vokal yang baru-baru itu enggak, cuma. Tapi yang pentolan yang dari El Nababa ini itu memang benar-benar resmi atau real muncul di zaman El Nababa itu gitu ya. Subhanallah, luar biasa. Bagaimana nih cara menjaga? Nah, ini yang paling penting Mas, untuk tetap istiqomah, konsisten dan kompak teman-teman itu. Tim itu di musisi itu selalu jalan bareng. Ini nggak mudah. Nah, bagaimana tips atau triknya dari Mas Samsul sebagai manajernya ini? Kita gunakan prinsip kekeluargaannya. Jadi untuk teman-teman yang sekarang sudah nggak bersama di LCK, yang di El Nababa juga, itu kita hubungannya baik banget ya. Mereka karena sudah tidak bermusik lagi karena kesibukan lain, karena kerja dan keluarga dan lain-lain ya. Nah, prinsip di LCK ini kan gini, kekeluargaan. Kita hampir setiap event itu selalu beda pendapat.
Yes, setuju. Nah, Setuju Mas Samsul. selalu beda pendapat. Menentukan lagu, menentukan apa, selalu beda pendapat. Tapi untungnya teman-teman itu meskipun beda pendapat, mereka tahu bahwasanya keputusannya itu lebih banyak di saya. Jadi meskipun teman-teman bilang A, B, C, kalau saya nggak approve, mungkin mereka, wes ikut aja. Lah saya juga bilang ke teman-teman, saya putuskan kalau nanti keputusan saya dalam mengambil langkah ini ada yang salah, lah baru saya mengikuti teman-teman dulu. Kalau teman-teman gitu. Jadi semua dimusyawarahkan, tapi keputusan itu decision makernya ada di Mas Samsul ya. Oke, nanti kita akan ngobrol lagi ya seperti apa karirnya mulai dari 2018 sampai saat ini dan seperti apa sih genre lagu-lagunya. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Ngupas Manten, ngobrol serba seni manten. Baik, masih bersama LCK, bukan gambus biasa. Satu narasumber yang sangat luar biasa. Tentunya kita akan korek lebih dalam seperti janji Raka tadi ya. Seperti apa sih karirnya dari 2018 sampai dengan 2024. Nah, ini mungkin sebagai motivasi dan juga referensi para teman-teman musisi yang ada di sana ya, ingin menjadi seorang pengusaha ya atau entertainer ya di bidang gambus atau dangdut jazz. Nah, bisa belajar atau saling ya memberikan motivasi lah bersama LCK bukan gambus biasa. Nah, sebelumnya Raka juga mengucapkan terima kasih atas supportnya buat RCA, ARC ya. Sekali lagi terima kasih buat ARC, Aviko Rumah Cantik Fotografi. Thank you banget atas supportnya. Kemudian kalau kita lihat Mas Samsul ya, kayaknya agak kusam gitu ya wajahnya. Karena jobnya mungkin ya itu tadi, satu hari guys ya, dari Wonokromo pindah ke Gresik, dari Gresik ke Sidoarjo, luar biasa. Mas, ini ada solusi ya buat Mas Samsul. Kalau jobnya banter Mas, dari A, B, C, pindah-pindah, pakai Voilab. Wah, ini Voilab skincare akan menyegarkan dan mencerahkan wajah Mas Samsul. Besok harus beli Mas ya. Siap. Kayaknya ini penting banget ini. Harus. Nanti bilang sama musisinya semua, terutama artisnya. Siapa namanya kemarin itu? Mbak Ika. Pakai Voilab skincare pasti jos ya. Masuk lagi ya, Japri Raka ya. Siap. Maksudnya ownernya Voilab ya. Oke. Siap. Kita kembali ke Mas Samsul. Mas Samsul, banyak orang juga melihat atau juga bertanya ya. Mas Samsul ini sebenarnya posisinya di apa gitu ya? Ya banyak sih yang Japri juga sama Raka. Jangan salah, itu adalah owner ya, plus juga manajemen. Tapi kok main keyboard? Nah, sebenarnya posisinya itu apa Mas? Bisa dijelaskan juga nih sama teman-teman juga atau bisa edukasi lah ya. Posisi sampean itu sebenarnya musisi kah? Atau plus manajer gitu, gimana sih Mas? Jadi posisi saya sebenarnya posisi kemaruk Mas. Posisi kemaruk. Borongan. Yes. Ya, posisi borongan. Harus di copy paste ini. Yeah. Oke. Posisi kemaruk, borongan. Saya juga main sebagai keyboardis. Keyboard juga ya. Saya juga manajer. Oke. Saya juga admin. Luar biasa, bro. Admin bro, besok geser bro. Peluang ini bro. Saya juga admin, saya juga marketing. Luar biasa. Pokoknya semua saya ambil alih lah. Wah, Kemaruk. keren. Yes. Tetapi saya butuh atau perlu ya di Stabilo juga teman-teman ya. Profesi double seperti ini ya. Kenapa tidak? Kalau kita masih bisa untuk menghandle, oke Mas? Ya. Dan nanti itu semua butuh proses dong untuk manajemen bagaimana caranya untuk bisa terstruktur seperti itu ya. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat Mas Samsul dulu. Keren. Inspirasi banget. Mas Samsul, LCK di 2018 ya. Itu kalau Raka amati, nah Raka sebagai fansnya LCK juga dong ya di Terima kasih. Tersanjung. Itu jobnya ya aktif banyak di dunia wedding ya acara pengajian gitu. Nah tapi sekarang luar biasa sudah merambah ke instansi pemerintahan.
itu bagaimana? Tipsnya juga dong buat teman-teman yang ada di luar sana. Boleh berbagi dong. Mohon maaf ya, ini jadi kalau saya bilang tips nanti kayaknya saya yang lebih pintar, tapi bicara soal ini aja lah. Sharing mas, sharing, lebih tepatnya sharing aja ya. Jadi fungsinya di Ngupas Manten ini juga kita kan berbagi ilmu mas, berbagi wawasan juga yang ada di luar sana. Iya mas. Sebenarnya yang jadi apa ya? Ya karena ada tagline bukan gambus biasa itu. Jadi saya tidak ingin menjadikan gambus ini, orang mikirnya kan gini, gambus itu adalah musiknya orang tua. Ya, sebagian besar orang mikir gitu. Ini musiknya orang tua, musiknya pengajian lah, musiknya apa? Ya nggak di semua event lah. Segmennya juga istilahnya. Segmentasinya ya terbatas. Nah, ya saya bikin bukan gambus biasa ini biar nggak sama seperti apa? Seperti gambus-gambus pada umumnya yang lain. Nah, karena segmentasinya kita perluas, jadi tetap kita pakai apa ya istilahnya, kalau pas nyanyi di wedding itu ada popnya, ada dangdutnya, tapi tetap kita by request. Sebelumnya misalkan ya tetap kemasan gambus gitu ya. Ya, masyarakat yang coba sikang. Satu minggu lah. Saya tanya, ini nanti konsepnya full gambus, full selawat atau all round? Kalau mintanya all round, ya kita nanti siapkan all round. Tapi porsinya gambus harus tetap dominan. Agar orang ketika dengar LCK, oh itu grup gambus. Grup gambus. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa dong all round. Nah, seperti itu ya. Orang tetap nyebutnya itu grup gambus, tapi mereka itu gini loh. Ini grup gambus, tapi ditaruh di acara ini itu masih cocok. Masih bisa gitu. Jadi yang pertama kuncinya ya bagaimana sih caranya, istilahnya kasaran nih, jope ake ya dan bisa diterima masyarakat. Itu yang pertama, harus menjaga kualitas dan itu apa namanya genre musiknya itu mas ya. Selain itu mas? Selain itu adalah packaging. Packaging ya. Selama ini kan saya mohon maaf ya, jadi tidak mengoreksi yang lain. Selama ini kan gambus itu identiknya harus pakai sarung, pakai tawa dan sebagainya lah. Jadi saya bersyukur, kalau saya boleh nyebut, saya bersyukur ditemukan dengan orang-orang yang menurut saya benar-benar kompeten di dunia entertainment. Guru-guru saya seperti Bu Cita, Pak Helmi, ada dan yang lainnya. Saya bisa mengetahui, oh ternyata gambus itu ketika ditaruh di instansi, itu packagingnya harus seperti ini, biar mereka bisa menerima, oh ini musik gambus tapi bahasanya dalam tanda kutip gak kampungan. Gitu. Jadi kita ulas ya masalah packagingnya. Seperti itu. Ini adalah sebuah edukasi juga ya buat teman-teman ya. Kalau misalkan band Anda atau entertain Anda ingin lebih sukses ya, ingin diterima masyarakat lebih luas lagi, memang yang pertama harus kita konsisten antar tim itu, bagaimana cara untuk menjaga kekompakan dan untuk menjaga masalah genre lagunya itu mas ya. Kalau kita alirannya gambus, jangan sampai kita keluar dari gambusnya itu mas ya. Ketika terima job ya, harus tetap 70% gambus dan 30% bisa all round. Yang kedua packagingnya ya. Ini yang harus kita benar-benar benahi mas ya. Paling jauh mas, LCK ini luar kota sampai di luar Jawa Timur mas, sementara ini? Kalau di luar Jawa Timur masih belum ya, hanya Sidoarjo, Surabaya Raya berarti ya? Kalau Jawa Timur semua. Jawa Timur hampir sudah ya. Sudah. Cuma kalau untuk yang di luar itu biasanya dia karena mungkin terbentur dengan budget atau sebagainya. Biasanya yang diundang cuma vokal kita. Kalau di luar Jawa Timur. Iya. Ya mudah-mudahan deh, harapan ke depan mas ya. Satu grup ya. Semoga amin. Mudah-mudahan kan bisa langsung ke Medan ya, bisa langsung ke Bandung, LCK. Mudah-mudahan dengan adanya podcast Ngupas Manten ini juga mas, ya bisa terbang ke Medan, bisa terbang ke Jakarta. Amin. Terima kasih Novel juga. Luar biasa. Kita sudah pernah manggung di Serba-Serbi Manten Expo waktu itu mas ya. Nah di situ ada kesempatan juga kita sinergi dengan Nobel Entertainment. Kira-kira
pernah nggak Mas bikin konsep atau promo Mas ya ketika ikut di expo atau pameran-pameran seperti itu ataupun di luar expo gitu, LCK pernah nggak bikin program promo gitu Mas ketika mungkin momen bulan besaran atau bulan-bulan umumnya yang job LCK ada diskon sekian-sekian, pernah bikin program seperti itu Mas? Program promo setiap bulan kita ada. Wih, luar Setiap biasa. bulan kita ada. Setiap bulan ya. Setiap Oke, bulan kan biasanya kan kita suasana Isra Mi'raj, suasana Maulid. Iya. Nah, itu aktif juga bikin promo Mas ya? Siap, selalu Oke. selalu ada promo. Nah, di bulan suci ini ada promo dong berarti dong. Ada juga. Promonya seperti apa itu Mas di bulan suci kemarin? Kalau di bulan suci ini kan gini, kita promonya ini kita nggak pernah ini ya, nggak pernah benar-benar kita share ke klien Ke ya. klien. Oh. Jadi kalau ada yang tanya promo, selalu kita kasih promo. Apalagi ada jadi ada nggak impact di yang up di medsos sudah. enggak. Oh. Kecuali momen-momen tertentu, misalkan 17 Agustus kita nanti ada promo. Misalkan kayak hari raya gini. Yeah. Kita ada promo tapi kita ndak up, tapi kita promo ke seluruh EO kalau ada acara-acara Ramadan yang sifatnya promosi, sebenarnya itu harganya cuma bisa datangkan kita 2 orang, bisa 6 orang. Luar biasa. Tanpa itu kita, tipsnya ya. Iya, Jadi di bulan suci ini ada promosi yang menarik juga buat teman-teman EO semuanya. Oke. Untuk masalah vokalis atau tim ya, pernah nggak Mas punya pengalaman di ketika perform gitu ya, ternyata ada perbedaan pendapat gitu Mas ya. Nah, akhirnya bisa terjadilah istilahnya ya bukan break sih, untuk menjaga moodnya ketika perform. Nah, ini bisa kadang keganggu gitu Mas. Ada nggak pengalaman seperti itu Mas? Ketika mau manggung ternyata ada perbedaan pendapat atau ada masalah. Nah, ini kan juga istilahnya sebagai edukasi juga kepada teman-teman. Ayo, bagaimana caranya untuk tetap profesional ini gitu Mas? Kalau perbedaan pendapat pas waktu manggung kan mesti selalu ada Mas. Cuma untungnya saya sangat-sangat beruntung diberikan teman-teman dan tim yang benar-benar Sobat Jari Samsul. Wah, luar biasa. Jadi semuanya itu benar-benar udah istilahnya ya pasrah gitu Mas ya. Meskipun di hati atau di ini ada gerundel gini, ini, tapi Sobat Jari Samsul lah. Kayaknya mungkin menurut teman-teman ketika saya milih itu, wah ini cocok, wah ini sampai saat ini tuh ya ada lah, namanya orang kan pasti ada salahnya. Perbedaan pendapat pastilah ya. Tapi menurut mereka kan yang keputusan yang diambil Cak Samsul kayaknya keputusan yang terbaik. Yang terbaik. Ya. Pasti acuannya nanti tetap ke manajemen dong, pasti gitu ya. Keren. Oke, di kesempatan di podcast ini Mas Samsul ya, ini merupakan sebuah informasi juga kepada seluruh calon manten yang ada di luar sana dan juga buat rekan-rekan vendor perias, wedding organize. Nah, bagaimana Mas cara untuk memberikan sebuah kesempatan ya untuk bisa bersinergi antara LCK bukan gambus biasa ini dengan teman-teman WO, teman-teman perias. Promo apa Mas yang akan diberikan kepada teman-teman yang sana Mas? Ada 2 Mas. Pertama kepada kepada calon manten dan juga pada rekan vendor-vendor Mas. Jadi sebenarnya kalau promo mungkin sama aturannya kayak pada umumnya. Pada umumnya aturannya sama. Cuma gini, LCK tidak pernah menutup kemungkinan berkolaborasi, bekerja sama dengan siapapun, entah dia sudah besar atau dia masih membangun. Oke, Gitu, tidak pernah kolaborasi dengan hal itu ya? Iya, nggak pernah ini. Pokoknya kita selalu menerima ini. Misalkan dia WO baru, Mas ini WO baru Mas, kita masih membangun. Kita tetap ini kita tetap sinergi, membantu juga, dalam tanda kutip membantu juga. Oh dia membangun. Kita juga pernah membangun kan, jadi kita sama-sama sudah, kalau kita punya kesempatan untuk bermanfaat bagi orang lain, kita ini. Teman-teman saya juga kebetulan teman-teman LCK ini orang yang benar-benar meskipun ada yang nggak cocok ya, tapi selalu nggak apa-apa. Oke, artinya Mas dalam segi harga di LCK ini fleksibel dong Mas ya.
bisa seperti itu ya. Ya ada acuannya mungkin ya, sudah ada press list istilahnya, tetapi bisa fleksibel. Kemanusiawian itu masih ada gitu. Oke, siap. Jadi tenang ya, buat vendor-vendor perias, vendor-vendor wedding organizer yang ada di luar sana. Wih, LCK luar biasa, jam terbangnya keren ya, di mana-mana LCK. Gimana cara ngundangnya? Nah, Mas bisa disampaikan. Piye Mas, ada informasi mungkin medsosnya, alamat kantornya. Nah, ini di mana bisa disampaikan Mas? Sebelumnya saya menyambung yang tadi ya. Siap. Bahkan pernah kita itu ada di salah satu event wedding ya. Iya. Pas orangnya mau bayar, Mas, saya kemarin tuh pesannya cuma segini kok. Sama datanya segini. Luar biasa. Dari porsi timnya ini Mas ya. Keren. Iya, ini LCK. Selalu ada surprise ya. Sodokohnya lah lebih jelas ya. Oke, luar biasa. Jadi untuk yang manajemen cashback istilahnya ya. Ordernya 3 musisi, satu lagu, satu vokalis, sampai datangkan 6 musisi gitu Mas ya. Hebat bro, tepuk tangan lagi bro, ini bro, luar biasa bro. Ini trik, ini gembok, ini rumus dari LCK ya, keren. Oke, sekarang statement yang akhir ini, apa sih yang perlu disampaikan kepada teman-teman vendor perias, wedding organizer yang ingin ngejob LCK, caranya seperti apa, alamat kantor di mana, mungkin ada medsosnya, alamatnya. LCK beralamatkan di Jalan Ki Abdullah nomor 21 Prapen Tenggilis Mejoyo. Kalau Gresik, Surabaya. Di mana itu? Tenggilis Mejoyo. Oh, Tenggilis Mejoyo. Ya. Oke. Untuk medsosnya Instagram ada LCK Musik Official. Baik, LCK Musik Official. Ya, kalau di TikToknya kita ada LCK Gambus. Oke. Kalau di YouTube kita ada Galeri LCK. Galeri LCK. Di situ semua lengkap kok, ada nomor telepon ya. Nomor telepon admin. Oke. Ya, admin yang kemaruk tadi. Yes, luar biasa admin. Admin nanti saya geser admin ya. Saya posisi admin sebenarnya di LCK ini. Oke. Jadi semua lengkap ya di YouTube, di channel YouTube itu semua bionya atau alamatnya semua ada ya. Oke. Sekarang buat calon manten. Kalau tadi itu informasi untuk vendor wedding atau rekanan ya. Nah, buat calon manten nih apa yang perlu disampaikan? Kalau misalkan aku bingung nih mau cari musik yang religi banget. Nah, kesempatan di podcast ini sampaikan Mas Samsul. Buat teman-teman calon manten, buat vendor dan lain sebagainya, coba dulu LCK, bukan gambus biasa. Jadi hilangkan persepsi bahwasanya gambus itu adalah musik kuno, gambus itu adalah musik jadul. Sekarang gambus itu adalah musik yang keren. Wow, luar biasa, bro. Tepuk tangan, bro. Coba dulu ya. Itu yang paling penting. Coba dulu LCK, bukan gambus biasa. Luar biasa. Mas Samsul, terima kasih banyak Mas Samsul atas waktunya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan terus ya. LCK selalu melejit, selalu diterima masyarakat ya, dan bisa menghibur pastinya buat semua masyarakat. Terima kasih banyak Mas. Sama Nobel juga sukses. Amin. Terima kasih. Oke, itulah persembahan dari LCK, bukan gambus biasa. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode selanjutnya. Raka Polar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.